Oke, kita bakal bahas interpolasi sekarang. Sini metode dipakai namanya Lagrange interpolasi polinomial. Sini aku bahas dulu sedikit apa itu interpolasi. Mungkin kalian ada yang pernah dengar interpolasi, ada yang pernah dengar regresi. Dulunya itu kan kayak taksiran gitu, tapi apa yang membuatnya berbeda? Nah, sini buat dua plot. Kita sebelah sini buat interpolasi, di sebelah kanan ini regresi. Nah, interpolasi itu dia memastikan semua titiknya itu tersentuh oleh kurva. Jadi semua titiknya dilewati sama kurvanya kayak gini. Kalau regresi sebenarnya tergantung dari ordernya, cuman ya dia itu adalah membuat garis terbaik sehingga errornya sekecil mungkin, tapi dia tuh nggak memastikan semua itu kena. Jadi dia hanya pendekatan sama doang, dan ini bisa jadi dibuat order 2 juga, mungkin jadi seperti ini kayak gitu, atau misalnya di order 3 juga gitu, tergantung kayak interpolasi sama regresi. Terus kayak yang tadi aku bilang, interpolasi itu untuk menaksir, jadi dari data-data. Jadi kayak misalnya kita punya sumber data gitu x gitu, ini misalnya kumpulan data, dan juga ini juga suatu kumpulan data gitu, jumlah pasangan sama gitu, ada pasangan data gitu ya. Terus kita mau nyari suatu xn, dia itu nggak ada di sini. Saya ini bukan namanya, kita mau nyari xn yang ada di x gitu ya. Kita mau nyari y-nya tuh berapa gitu, kita mau coba tebak gitu. Kalau x-nya ini sekian dan dia tidak ada pasangan datanya, ini jadi berapa? Kita bisa pakai si Lagrange interpolating polynomial ini. Ini simple banget sebenarnya untuk fungsi itu. Jadi fungsinya itu gini, px sama dengan sigma summasi sama dengan 1 sampai n y, terus i dia sama dengan 1 sampai n, dimana i tidak sama dengan j. X yang kita cari kurang x j bagi xi kurang xj. Nah, cuma ini sebenarnya formulanya, jadi kita tinggal langsung terapin ke kode. Mungkin kalau misalnya perlu divisualisasiin sedikit gitu ya, misalnya ada data 1, 2, 3 misalnya, jadi 2, 4, 8 gitu misalnya. Aku bisa buat misalnya pengen tahu gitu kayak 2,5 ini berapa, berarti itu jumlahan dari satu perkalian di sininya, 2,5 dikurang kita dari ini dulu, ini itu berapa, dari Y1 dulu 2, ini kan Y1 ini X gitu, ini Y1, terus dicari 2,5 dikurang 1 per X ini tuh 2,5. Nah, masalahnya di sini I nggak bersama dengan J, jadi kalau misalnya J1 kita lewat, sekarang langsung J2, berarti ini satu nggak boleh. Oke, maaf. Jadi I nya sekarang 1, J nya kalau 1 kan nggak boleh, harus berbeda, jadi langsung J nya 2. Nah, X nya itu 2,5 kita cari XJ, J nya kan 2, X2 itu nilainya 2, terus X1 itu nilainya 1 kurang 2 dikali 2,5. Nah, sekarang J nya ini 3, nah, ini kurang X3 nya itu 3
itu kurang 3. Oke, terus ditambahin Y keduanya itu 4. Terus 2,5 X yang kita cari. Nah, D-nya sekarang dari 1, ini dari 2. D-nya sekarang 2. Nah, ketika D-nya 1, Y-nya 2, itu kan beda. Berarti X1 itu 1. Kemudian X-nya kan sekarang 2. 2 kurang 1. Nah, kemudian D-nya tambah, jadi D-nya 2. Karena I sama J nggak boleh sama dengan J, berarti kita lewat. Sekarang J-nya sama dengan 3. 3,5. D-nya sekarang 3. X3 itu 3. Kurang 3. Nah, terus X2 itu 2. Kurang 3. Terakhir, tambah Y3 itu 8. 2,5. 2. 1. 3 kurang 1. 0,5 kurang 2. 2 kurang 2. Oke, sebenarnya tinggal dihitung semuanya ini pakai kalkulator dan didapat tuh untuk interpolasi 2,5. Contoh sederhananya kayak gitu. Kita langsung interpolasikan di kode gitu ya. Jadi misalnya ada X inputnya suruh data gitu. Nah, kita bertanya juga ya, inputnya juga kita buat gitu. Terus nanti kita ada X nya tuh berapa yang mau kita cari. Sekarang kita masuk 0 lagi biar nggak error. Nah, kita lakukan looping sekarang. Nah, supaya enak kita buatin ini sebagai misalnya banyak data kan, banyak data, jadi kita lakukan looping itu sebanyak n gitu. Jadi ini tuh kita lakukan looping berarti kan 0, 1, 2 terus sampai n-1, n2, n1. Agak hati-hati untuk looping di Python ini, ini sampai n1. Tapi cuma ada n, jadi cuma masalah indexing aja sih, gak masalah sama jumlah datanya. Pertama kita mau cari count sebagian sini dulu. Kita lakukan looping lagi. Nah, pertama kita nggak boleh sama ini, tidak sama dengan J. Bebas, kalian boleh kayak gini, ini tidak sama dengan J, terus dibuat gitu persamaannya di sini gitu, atau kayak mungkin biar lebih clean, ini sama dengan J, kita continue. Jadi lewat, kalian bebas ya, mau kayak gimana, biar jelas buat ini. Kalau misalnya tidak sama dengan J, terus kita lakukan pencarian si bagian kanannya ini. Nah, triknya adalah misalkan yang bagian dalam ini kita berikan nama perkalian gitu ya. Nah, triknya adalah karena kan perkalian terus ya, ini perkalian ya, pertamanya kita buat dulu nilainya 1. Karena kalau 1 dikalikan satu bilangan tersebut nggak berubah kan. Jadi kita set dulu di sini perkalian sama 1. Terus juga kita langsung ke perkalian ini. Perkalian itu sama dengan perkalian kita kalikan dengan X kurang X J dibagi X I kurang XJ. Tapi sini aku namain input ya. Hati-hati untuk penamaan variabelnya, salah juga. Lupa dikasih kurung supaya perhitungannya nggak salah. Nah, udah kita lakukan perhitungan untuk bagian dalamnya, kita lakukan looping gitu kan. Nah, terus kita mau jumlahin semuanya kan, kita dikali-kalikan, nanti hasil dikali Y terus dijumlahin gitu. Nah, kita buat simpan dulu hasilnya 0. Hasilnya 0. Kenapa? Karena kalau 0 dijumlahin suatu bilangan, bilangan tersebut nggak berubah kan. Hasilnya 0 dulu. Nah, sini
untuk tiap perulangan untuk yang I-nya, yang kedalaman pertamanya, untuk kedalaman yang kedua ya. Atau kalian bebas sih kalau misalnya membalikin kayak gini triknya, terus ini kesini gitu. Jadi ketika ini sama dengan J gitu, ini langsung dilewat gitu, nggak dilakukan. Jadi maksud di sini tuh adalah kalau sama dengan J langsung lewat, langsung skip ke J berikutnya. Kalau ini biar lebih rapi aja, jadi kelihatan kalau ini misalnya kedalaman yang kedua. Supaya misalnya sebentar ya. Nah, kalau setelah ini ya udah hasilnya itu hasil ditambah di input dikali sama perkaliannya. Udah dapat ya nilai dari interpolasinya. Kalau misalnya mau ambil contoh soal, kita bisa pakai contoh soal kemarin untuk interpolasi Lagrange ada 0, 3, 5, 8, 10, 12. Oke, terus ini nilai-nilainya 10, 3, 2, 3, 8, kemudian 5, kemudian 8, 2, 5, 8, kemudian 3, 70, kemudian 3,2 gitu ya. Nah, yang kita cari adalah 9. 9. Nah, banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah 6 banyak datanya. Dan kita tinggal langsung print aja hasilnya. Print hasil interpolasi F. Bentukannya Fx dimana ini 9 itu sama dengan hasilnya. Kita langsung start dan keluar 42,6 gitu.